Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sekarang kita akan memasuki bab baru yang paling banyak digunakan ya, salah satu analisis yang seringkali dilakukan, yaitu regresi linear. Ya, kita mulai dulu dari apa itu regresi linear. Ya, nah, jadi regresi itu apa? Regresi itu adalah saat kita ingin menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel. Ya, jadi itu kita gunakan analisis regresi. Misalkan kita ingin menghubungkan luas data center dan daya yang dibutuhkannya. Jadi ya sesuai dengan teorinya, semakin banyak, semakin luas data centernya, maka daya yang dibutuhkan akan semakin besar, gitu ya. Tapi itu baru dari teorinya, kita perlu buktikan dengan data ya. Kita buktikan dengan data. Lalu selanjutnya, misalkan kita ingin melihat hubungan antara biaya pemasaran dengan hasil penjualan, apakah memang dengan biaya pemasaran yang meningkat, hasil penjualan juga meningkat, bagaimana hubungannya? Itu kita nyatakan dalam model regresi ya. Entah itu model linear, entah kita modelkan kuadratik, entah kita modelkan misalkan eksponensial, ya kita nggak tahu ya mana yang benarnya. Masih belum tahu gitu. Misalkan ada lagi kita ingin melihat sebaran orang bagaimana, apakah orang semakin besar gaji maka utangnya juga akan semakin besar. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh model regresi ini. Ya, kita mulai dari yang paling sederhana yaitu model regresi linear sederhana dua variabel. Jadi konsepnya apa? Konsepnya itu adalah kita mencari hubungan linear paling sederhana ya. Hubungan linear yang terbaik, yang paling pas antara random variable y yang mana di sini kita sebut sebagai nilai variabel dependan ya, dan variabel x. Lihat di sini x kecil, maka ini adalah bukan random variable. Jadi kita ingin mengetahui hubungan linear antara random variable y dengan x yang kita pilih. Ya. Tidak hanya mencari hubungannya, lalu kita juga harus mengadakan ukuran kekuatan dari hubungan tersebut. Apakah hubungannya sangat kuat atau sangat lemah. Nah, setelah mengetahui hubungannya, kekuatannya, dan yang terakhir adalah tentu kita melakukan prediksi ya. Karena tujuan akhirnya adalah kita ingin memprediksi masa depan. Kita ingin memprediksi suatu nilai yang tidak kita ketahui. Ya. Nah, ini bentuk modelnya. Jadi kalau kita lihat di sini Y itu Y sama dengan B0 tambah beta 1X ya. Jadi beta 0 itu potongan terhadap sumbu Y dan beta 1 adalah kemiringannya, gradiennya. Nah, kalau kita lihat tadi beta 0 dan beta 1 itu parameter, X bukan random variable, maka agar Y menjadi random variable, perlu ada suku random variable di sebelah kanannya. Sehingga dari itu kita nyatakan model statistik, yaitu kita tambahkan error di situ. Ya, var epsilon ini ya. Kita tambahkan var epsilon. Di sini Y-nya ini random variable, Y besar, karena ada var epsilon ini yang merupakan random variable juga. Sedangkan beta 0 bukan random variable, beta 1 bukan, dan X juga bukan. Nah, kalau kita dan dasarnya ini, kita asumsikan bahwa dalam pemodelan regresi linear ini, kita asumsikan errornya itu adalah berdistribusi normal ya. Dengan expected value-nya 0 dan variansinya sigma kuadrat. Ya, ini asumsi kita, perlu diketahui bahwa errornya kita asumsikan normal. Nah, jadi kalau artinya apa? Karena Y adalah fungsi dari var epsilon ini, Y adalah fungsi dari error ini, maka kalau expected value errornya 0, maka expected value Y-nya itu akan mendekati, ya akan sama dengan garis linearnya itu ya, beta 0 tambah beta 1X. Nah, kalau dilihat, ini garis regresi sebenarnya, ini error-errornya. Nah, kita dekati dengan statistik.
yaitu tadi harusnya kita mempunyai parameter beta 0 dan beta 1, kita estimasi dengan B0 dan B1 kecil ya. Y-nya kita estimasi dengan Y topi, kita tulisnya. Ya, kalau dilihat, nah ini bisa jadi hasil statistik kita berubah-ubah dari satu percobaan ke percobaan lain karena memang ada random variable di situ ya. Ada keacakan dan saat sampling muncul random sampling sehingga ya kita bisa dapat garisnya nggak benar-benar pas sama yang sebenarnya terjadi. Nah, ini kalau dilihat asumsi model kita yang tadi bahwasanya Y itu berdistribusi dengan pusatnya adalah garis linear itu dan mempunyai standar deviasi yang sama, mempunyai variansi yang sama ya. Seperti itu gambarnya.